Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi ya semua. Wow, luar biasa. Saya sungguh bersyukur apabila saya masih diberi waktu untuk bisa melayani setiap jemaat Tuhan. Dan saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, mari arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ajar kami terus Tuhan, supaya kami semakin bijaksana, supaya kami semakin bertindak hati-hati, supaya kami semakin boleh menghasilkan buah demi buah dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita yuk, untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan hari ini. Terima kasih. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, sehingga kami semakin bijaksana dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agung
karyamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat setiap karyamu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian. Sungguh Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Hati kami sungguh melimpah dengan syukur. Hati kami selalu mengasihimu. Hati kami selalu merindukanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari ini. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami naikkan pujian kami naikkan mazmur kami naikkan segala korban kami kepadamu hari ini. Biarkan Engkau sungguh-sungguh Tuhan disenangkan dengan semua yang kami lakukan hari ini. Dan biarkan sepanjang hari ini kami terus menikmati karya-karyamu yang luar biasa. Biarkan sepanjang hari ini kami terus menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarkan sepanjang hari ini Engkau terus mengampuni kami atas kekurangan-kekurangan kami. Kami minta ampun atas setiap kesalahan-kesalahan kami. Biarkan sepanjang hari ini Tuhan kami terus melibatkan Tuhan. Kami terus terkonek dengan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana perbuatan-Mu itu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Perbuatannya akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kesucian kepada kesucian, dari kekudusan kepada kekudusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu yang akan Kau nyatakan ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami perlu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita memperhatikan satu firman Tuhan yang terambil dari Amsal 26 ayatnya yang ketiga. Hari ini saya memberi tema kuda, keledai, dan orang bebal.
Nah, kita baca ayatnya ya. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ada 3 alat di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu cemeti, kekang, dan juga pentung. Tetapi juga ada 3 ciptaan Tuhan di dalam ayat ini. Ya, siapakah itu? Yang pertama dikatakan adalah kuda. Yang kedua adalah keledai. Dan yang ketiga adalah manusia atau yang dikatakan sebagai orang bebal. Nah, ini sebuah nasihat yang betul-betul harus kita cermati di saat kita baca firman Tuhan ini. Bahkan kita harus mengerti dengan dengan benar apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini. Ketika saya baca berulang, saya menyelidiki berulang, ternyata ini adalah sebuah firman Tuhan yang sesungguhnya kalau boleh saya katakan ini menampar dan juga memalukan buat setiap kita. Kok bisa, Pak? Iya, karena kita manusia dimasukkan dalam satu ayat firman Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan, saya memakai kata ini, disandingkan dengan binatang. Coba lihat ayat firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Ya toh? Saya tadi berkata, ada 3 ciptaan Tuhan dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu kuda, keledai, dan juga manusia atau orang bebal. Nah, ini sebuah hal yang sebetulnya kalau kita baca hanya sambil lalu saja ya biasa aja. Tetapi coba kita membaca firman Tuhan ini dan kita merenungkan, kira-kira kita diundang ke sebuah tempat, kita diundang di satu pesta, dan di pesta itu hanya ada kita manusia, sementara yang lainnya itu binatang. Kita diundang ke situ, kalau nggak diundang kita mungkin sedang ada datang ke sebuah acara, mungkin tanpa diundang kali ini ya. Tetapi di acara itu hanya ada kita manusia dengan binatang yang lain. Coba, kira-kira wajar nggak itu? Tentunya nggak wajar, bukan? Tapi dari ayat firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita melihat kuda dan keledai, mereka termasuk binatang yang memerlukan pukulan untuk melakukan tugas-tugasnya. Kalau kita lihat, kuda memerlukan apa? Cemeti. Atau kalau dari firman Tuhan tadi katakan cemeti untuk kuda. Kenapa kuda memerlukan cemeti? Supaya ketika dia dipukul dengan cemeti, itu artinya dia harus lari lebih keras lagi gitu ya. Makanya kalau kita lihat di dalam pertandingan berkuda ya, salah satu alat yang harus dipegang oleh jokinya adalah apa? Cemeti. Sembari dia berada di atas kuda, sebentar dia akan memukul kuda itu dengan cemetinya supaya kudanya lebih keras lagi untuk dia berlari. Ya, diperlukan cemeti untuk melakukan sebuah tugas. Itulah kuda. Dan hal yang sama juga terjadi kepada keledai. Keledai juga memerlukan apa? Kekang. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol dia. Untuk apa? Untuk juga bisa memberitahu apa yang harus dia lakukan. Ya, tentunya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada satu waktu di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai. Dan memang kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka itu kalau boleh saya katakan mereka yang berduit, mereka yang banyak hartanya, mereka pasti kemana-mana naiknya kuda. Tapi kalau mereka orang yang sederhana, mereka orang miskin, mereka bukan orang yang berada, kemana-mana mereka pergi, ya kalau nggak jalan kaki mereka pasti akan naik keledai. Tetapi
kedua binatang ini, kuda dan keledai, memerlukan yang namanya pukulan untuk menjalankan tugasnya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ternyata manusia juga memerlukan pukulan untuk mengarahkan kehidupannya. Nah, tentunya ada beberapa tipe manusia ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini dengan sangat jelas dikatakan orang bebal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orang bebal ya? Amsal 10 ayat yang ke-23 berkata, orang bebal itu adalah orang yang suka berlaku cemar. Nah, jadi suka ada dalam kubangan dosa, suka terus-menerus melakukan dosa, ya, jatuh bangun di dalam dosa, nggak kapok-kapok dengan dosa. Nah, itu masuk kategori orang bebal. Kemudian orang bebal yang kedua, Amsal 12 ayat yang ke-15, ya, saya akan bacakan kali ini buat setiap kita. Amsal 12 ayatnya yang ke-15. Ya, bentar. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, ciri orang bebal yang kedua adalah apa? Selalu berasumsi dia itu benar. Nah, ini bahaya ini. Ya, namanya asumsi itu kan belum tentu benar, tapi dia selalu berasumsi bahwa dia benar. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Nah, ternyata firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang selalu berasumsi dirinya benar itu termasuk kategori orang bebal. Amsal 17 ayat yang ke-10 mengajarkan orang bebal juga adalah orang yang apa? Keras kepala. Keras kepala itu apa? Maksudnya bukan kepalanya keras ya, enggak ya. Maksud saya orang yang sudah dikasih tahu berulang tapi tetap ndablek. Ya, tetap tetap enggak mau gubris gitu ya. Enggak reken ya. Nggak mau menghiraukan, orang Lombok bilang nggak ngereken itu tidak menghiraukan, ya. Itu termasuk kategori orang bebal. Keras kepala, sudah tahu ini salah, sudah tahu ini nggak benar, sudah tahu ini hasilnya begini, ya tapi dia tetap keras kepala, nggak pokoknya ini. Bahkan dia memakai andil prinsip. Wah, prinsip kita kan belum tentu selalu benar gitu. Nah, orang yang keras kepala itu adalah orang bebal. Amsal 23 ayat yang ke-9 juga mengajarkan orang yang suka menolak nasihat termasuk adalah orang bebal. Nah, orang bebal diperlukan pentung untuk apa? Untuk menyadarkan dia, untuk mengarahkan dia. Dan kalau kita nggak berhati-hati, maka sesungguhnya orang-orang bebal ini sedang menurunkan standarnya, sedang menurunkan identitasnya di dalam Tuhan. Ini yang berbahaya. Kalau kita sebagai umat yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar, diberi Tuhan kuasa dan juga otoritas, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita kan sudah diciptakan sedemikian luar biasanya. Masa gara-gara kita bebal, kita dengan sengaja menurunkan standar kita, menurunkan identitas kita, dan kita tadinya makhluk yang mulia, kita menjadi sama masa dengan binatang. Ini yang sangat menyedihkan. Tetapi tanpa sadar ada banyak orang-orang percaya yang senantiasa ada di dalam kebebalannya. Ini yang berbahaya. Makanya firman Tuhan ini hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita menemukan orang bebal, atau kalau kita sendiri menyadari diri kita ini adalah orang bebal, maka kita harus berani mengingatkan setiap orang bebal yang kita temui dalam hidup kita, mengingatkan bahwa mereka untuk tidak terus-menerus ada di dalam kebebalan. Tentunya dengan cara-cara yang benar. Ataupun kalau kita sendiri akhirnya menyadari atau ada orang yang mengingatkan kepada kita, kamu jangan jadi bebal dong. Coba renungkan sungguh-sungguh dan segera bertobat kalau memang ternyata kita adalah orang-orang yang bebal.
Karena dari Amsal 26 ayat yang ketiga ini kita bisa belajar. Yang pertama, kita akan bisa menjadi tidak berharga kalau kita dengan sengaja masuk dalam kategori orang bebal. Saya sudah katakan tadi di awal. Coba kita pergi ke sebuah tempat, kita pergi sebuah acara, di situ ada segala jenis binatang dan hanya kita manusia satu-satunya di acara itu. Apa yang akan ada di dalam pikiran kita? Apa yang akan kita lakukan? Tindakan apa yang akan kita kerjakan? Saya percaya kita akan segera pergi meninggalkan itu. Bahkan kita akan berkata, kenapa gue disuruh ke sini? Nggak ada satu orang manusia pun, hanya ada binatang. Kenapa? Pasti kita akan bertanya-tanya seperti itu. Hati-hati, kebebalan akan bisa membuat kita justru kehilangan hal yang berharga dalam hidup kita. Jangan pernah ada dalam kategori orang bebal. Jangan jadi orang yang keras kepala. Jangan jadi orang yang suka berlaku cemar. Jangan jadi orang yang suka berasumsi bahwa engkau selalu benar. Jangan jadi orang yang selalu menolak nasihat. Nasihat yang datang itu, semua nasihat terima dulu. Ya, jangan buru-buru ditolak, terima dulu. Ya, renungkan sungguh-sungguh. Pikirkan berulang setiap nasihat yang datang kepadamu dari siapapun itu. Kemudian minta tuntunan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengingatkan engkau ataupun untuk menyadarkan engkau. Saya percaya kok, kalau memang nasihat itu datangnya dari Tuhan lewat orang lain, maka Roh Kudus itu akan bicara kepada kita. Dan Roh Kudus itu tidak pernah salah. Kalau sekiranya Roh Kudus berkata kepada kita bahwa memang kita harus menerima nasihat tersebut dan kita harus merubah ada beberapa hal dalam hidup kita, ya lakukan, do it segera. Amin. Ya, karena hidup kita bisa menjadi tidak berharga lagi. Hidup kita bisa menjadi tidak lagi menjadi mulia di hadapan Tuhan. Ingat loh, satu-satunya yang diciptakan mulia, berkuasa, serupa dan segambar itu kita manusia, bukan binatang. Manusia diciptakan untuk berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk atas segala binatang. Amin. Makanya itu hati-hati hari ini. Jangan masuk dalam kategori orang bebal. Yang kedua, kita bisa belajar, jangan tunggu mendapatkan pukulan dulu baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, sama kayak kuda dan keledai. Ya, diperlukan pukulan untuk bisa membuat mereka bekerja lebih giat, untuk membuat mereka bisa berjalan lebih lagi, mengarahkan mereka lebih lagi. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ini tunggu dapat pukulan dulu dari Tuhan baru kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saya cuma mau mengingatkan kita loh, sehat, tidak sehat, kita tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Kaya, belum kaya, kita tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Berhasil, belum berhasil, kita tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya, jangan nunggu dapat pukulan dulu baru kita datang sama Tuhan, kemudian kita oke Tuhan, oke, aku baru sadar. Sadarnya sudah terlambat. Ya, artinya apa? Harusnya bisa memberikan hidup lebih lagi kepada Tuhan. Tapi karena sudah dapat pukulan dari Tuhan dulu, baru, nyesalnya belakangan. Ya, kita ini kalau datang sama Tuhan, kita ini kalau sama Tuhan tuh berikan yang terbaik, termasuk hidup kita ini yang terbaik, gitu loh ya. Ada banyak orang di luar sana, ya, ketika mereka dapat pukulan dari Tuhan, baru mereka cari Tuhan sungguh-sungguh. Pukulannya apa? Stroke. Waduh, kalau sudah stroke cari Tuhan sungguh-sungguh dan berkata aku mau melayani Tuhan. Waduh, ya Tuhan gak pernah menolak sih, saya percaya itu. Cuman saya coba mengajak kita berpikir begini loh. Coba, kalau kita waktu masih sehat belum stroke, kita udah cari Tuhan sungguh-sungguh, udah melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti akan lebih maksimal daripada ketika kita masih stroke. Pak, bukankah Allah turut bekerja? Iya betul. Tetapi yang saya maksudkan adalah apa? Ingat poin yang kedua. Jangan tunggu mendapatkan pukulan baru engkau cari Tuhan. Haleluya.
Yes. Diberkati, tidak diberkati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Maksud saya ini masih belum diberkati gitu ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah apa? Jangan kita dengan sengaja masuk dan senang dalam kobangan dosa. Ada banyak orang senang. Ada banyak orang sengaja masuk dalam kobangan dosa. Engkau berlaku cemar, engkau mencemarkan tubuhmu. Ya, engkau nonton film-film yang dilarang, film-film porno, film-film yang justru hanya akan membuat otak kita dan juga pikiran kita ini menjadi penuh dengan kenajisan. Bahkan nggak cuma itu, kita dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Kita selingkuh, kita berhubungan sesama jenis, kita melakukan onani yang jangan cuma berpikir yang pria saja loh. Ada cewek-cewek juga. Saya pernah mendapatkan sebuah kesaksian dari seorang teman saya pendeta. Ada seorang wanita yang dilayani juga karena apa? Suka masturbasi. Ya, ada yang bisa seperti itu, tapi saya cuma mau berkata, jangan biarkan kecemaran ini bersarang dalam tubuh kita. Jangan kita senang dan kita dengan sengaja masuk dalam kobangan dosa. Jangan, tinggalkan setiap kobangan-kobangan dosa. Ingat, engkau berharga. Yes, enggak ada kata terlambat. Segera bangkit dari kobangan dosa. Dan apa? Dan datang kembali kepada Yesus. Jadi saya berdoa supaya lewat ayat firman Tuhan ini kita mengingat kembali siapa kita di dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya lewat firman Tuhan ini menyadarkan kita. Dan saya akan membacakan untuk yang terakhir kalinya. Amsal 26 ayat yang ketiga. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang yang bijaksana dan bukan orang-orang bebal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai. Berkati setiap umat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Berkati mereka kemanapun mereka melangkah hari ini. Biarkan mereka sungguh-sungguh Tuhan menghidupi setiap sabda firman yang sudah mereka dengar. Dan mereka mempraktekkannya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati yang menjadi kebutuhan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka mungkin Tuhan, pekerjaan mereka, berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless.